Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang kedua masih akan membahas berita seputar Indonesia. Pada poin B yaitu meringkas dan menyimpulkan isi berita. Di dalam materi meringkas dan menyimpulkan isi berita ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu ringkasan berita, simpulan berita, dan tanggapan terhadap isi berita. Coba perhatikan cuplikan teks tersebut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ke-6 kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Pada kalimat yang bercetak warna merah, unsur apakah yang ada pada kata tersebut? Ya, betul. Sabtu 15 November dan tanggal 21 sampai 25 November itu adalah unsur kapan dalam adik Simba. Berikutnya adalah langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita 5W1H atau adik Simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Setelah kita memperhatikan cuplikan ringkasan teks berita, kita perhatikan contoh kesimpulan pada halaman 8 di buku paketnya. Yang pertama, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Nah, pokok-pokok informasi tersebutlah dengan berpatokan pada rumus adik Simba.
Setelah kita mempelajari ringkasan dan menyimpulkan teks berita, yang ketiga kita akan mempelajari aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu ada dua. Yang pertama itu isi atau struktur berita. Yang kedua bahasa berita. Coba kalian perhatikan gambar pada halaman 10 pada buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Sekarang kita perhatikan contoh tanggapan pada halaman 10 di buku paketmu. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh sumber berita lain. Contoh kedua, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Contoh-contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya ataupun kebahasaannya. Contoh yang pertama adalah tanggapan berkaitan dengan isi. Contoh kedua adalah tanggapan yang berkaitan dengan aspek kebahasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 materi pada pertemuan kedua ini telah selesai Bapak sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat ya. Nah, untuk menyelesaikan latihan kita pada pertemuan kedua ini, silahkan kalian klik link yang sudah Bapak sediakan di aplikasi Google Chrome. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Sampai ketemu minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.